Kamu pernah merasa capek scroll medsos tapi ujung-ujungnya cuman habis waktu percuma. Aku juga pernah begitu. Tapi percaya deh, apa yang sekarang cuma bikin kamu scroll tanpa arah, bisa diubah jadi jalan pintas kamu untuk belajar dan naik level karir. Aku bakal kasih tahu caranya. Dan tips terakhir bakal bikin kamu bilang, kenapa aku nggak mulai dari dulu ya? Jadi jangan kemana-mana. Aku tahu rasanya jadi pegawai muda. Target kerja dan harapan pimpinan begitu tinggi, waktu terbatas, dan setiap kali buka medsos niatnya cuma cek sebentar, tiba-tiba 1 jam hilang. Apakah kamu juga begitu? Kalau iya, berarti kita sama. Itu karena otak kita bekerja pakai dopamine loop. Notifikasi yang muncul itu kayak bel kecil di kepala kita. Hey, ada yang seru nih! Otomatis kita klik, scroll, dan terjebak berjam-jam. Akhirnya energi habis buat hal yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Tapi tahu nggak, dopamin bukan musuh kamu. Justru bisa jadi mesin turbo pembentuk kebiasaan baru yang lebih produktif. Bayangin sebaliknya, kalau setiap kali kamu buka medsos, yang nongol bukan lagi gosip artis, tapi tips skill digital, peluang project, atau inspirasi karir. Otak kamu bakal tetap dapat hadiah dopamin. Tapi kali ini isinya ilmu. Inilah kesempatan besar kita. Media sosial itu kayak pisau bermata dua. Bisa dipakai menyiapkan bahan masakan, bisa juga buat nyakitin diri sendiri. Kita pilih yang mana? Kalau kita pinter ngarahin dopamin, kita bisa ngehack kebiasaan sendiri. Sekarang aku akan kasih 5 langkah praktis yang bisa kamu coba mulai besok. Langkah yang pertama, kurasi feed medsosmu. Mulai sekarang ikuti akun profesional, lembaga pelatihan, dan akun edukatif lainnya. Setiap kali kamu buka medsos, feedmu berubah jadi kelas pembelajaran mini. Masih ingat kan dopamine loop? Siklus yang terdiri dari pemicu, tindakan, imbalan. Dengan ikuti akun profesional, otakmu akan membuat asosiasi baru. Buka medsos diasosiasikan dengan pemicu, baca konten bermanfaat diasosiasikan dengan tindakan, dan kesenangan memperoleh pengetahuan baru diasosiasikan dengan imbalan. Lama-lama proses siklus ini jadi kebiasaan otomatis. Aku dulu unfollow 50 akun hiburan, lalu aku ganti dengan akun tentang inovasi publik. Rasanya kayak punya mentor pribadi di saku. Kalau kamu rasa tips ini berguna, klik like supaya algoritma YouTube tahu kamu suka konten begini. Langkah yang kedua, gunakan hashtag yang tepat. Search dengan hashtag seperti karir maju, skill digital, belajar online. Hashtag itu kayak pintu rahasia ke ruang penuh konten berkualitas. Rasa penasaranmu akan naik, dopamin juga ikut naik, dan kamu makin semangat hunting ilmu. Setuju nggak kalau aku bilang, kadang belajar dari hashtag lebih cepat daripada ikut workshop berbayar? Tuliskan responmu di kolom komentar di bawah ini. Langkah ketiga, aktif berinteraksi. Jangan cuma baca, tapi aktif berinteraksi. Misalnya, kasih komentar, tanya, atau bagikan ulang pesan. Interaksi sosial memicu dopamin dobel. Dapat ilmunya plus dapat respon orang lain. Aku pernah bertanya kepada seorang pakar di kolom komentar videonya, dia langsung merespon. Lama-lama dia jadi mentor informalku. Jadi jangan takut kelihatan kepo. Langkah keempat, sisihkan 10 menit sehari. Ganti satu sesi scroll hiburan jadi scroll pembelajaran. Pilih jam tertentu, misalnya jam 8 malam. Otak akan beradaptasi ke pola baru ini. Awalnya terasa aneh mungkin, tapi 2 minggu kemudian jadi terbiasa, jadi otomatis. Kalau kamu nggak mulai sekarang, teman-temanmu yang mulai hari ini bakal punya skill lebih dulu dalam 3 bulan ke depan. Ayo semangat, mulai sekarang juga. Langkah kelima, simpan dan atur konten. Gunakan fitur save atau collections di medsos untuk bikin pustaka mini. Setiap kali kamu buka koleksi ini, rasanya kayak nemu harta karun sendiri. Kamu bisa lihat progres belajar kamu. Ini memperkuat kebiasaan untuk nggak cuma konsumsi, tapi juga kelola ilmu. Kalau kamu masih nonton sampai di sini, berarti kamu benar-benar serius menjadikan media sosial sebagai media belajarmu. Klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya kamu dapat video lanjutan tentang belajar melalui medsos ini.
Sekarang kamu udah punya peta 5 langkah plus mindset dopamin. Bayangin 6 bulan ke depan, feed medsosmu penuh ilmu, jaringan kamu luas, skill kamu nambah. Ini cara belajar yang praktis, gratis, dan cocok buat pegawai muda. Kamu nggak harus meninggalkan hiburan, cukup geser sebagian waktu scroll jadi investasi karirmu. Di video berikutnya aku bakal bahas trik bagaimana mengubah komentar dan postinganmu jadi portofolio digital yang berpotensi dilirik Human Resource Department. Jangan sampai ketinggalan. Aku sudah siapin tips di kolom deskripsi berisi 7 kebiasaan scroll produktif. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, klik like supaya lebih banyak pegawai muda terbantu. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Share ke temanmu yang juga lagi butuh motivasi belajar lewat medsos. Dan tulis hashtag edukasi favorit kamu atau pengalamanmu ngehack dopamin di kolom komentar ya. Aku akan baca satu-satu dan merespon. Ingat, karirmu bisa naik level dari genggaman tanganmu sendiri. Aku tunggu kamu ya di video berikutnya.